Halo coy, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja dan bisa beraktivitas dengan baik pada hari ini ya. Pada hari ini saya ingin buka buku lagi coy. Saya kemarin membeli buku di Jogja sendiri sih, karena lebih dekat dan lebih cepat dan ongkirnya lebih murah seperti itu. Saya beli buku tipis banget ini. Saya nggak tahu ya, saya kira tebal seperti itu. Ternyata bukunya tipis banget gitu. Harganya juga lumayan mahal sih bagi buku tipis ini. Dan buku ini itu dikirim melalui JNT coy. Ongkirnya itu Rp8.000. Dikirim oleh Cahya Bookstore dari Sleman, Yogyakarta. Ngaglik, Sleman. Jadi pengirimannya itu selama 3 hari coy. Ya tidak terlalu lama lah, sama seperti pengiriman dari luar kota. Nah, packing buku ini tuh bagus banget coy. Selain dia packing memakai kertas, dia juga melapisinya dengan plastik seperti itu. Wah, ini kan aman sekali coy. Jadi ketika kena air tidak langsung tembus ke dalam buku. Oke, maka bagian yang pertama kali kita buka adalah plastiknya dulu coy. Plastiknya walaupun tipis tetapi bisa melindungi dari basah-basahan, dari air maksudnya, biar tidak basah. Nah, packing di dalam ini hanya pinggirnya doang yang dilakban, tapi tidak apa-apa, tidak ada yang sobek coy, aman ya. Maklum lah karena deket seperti itu. Kalau buku-buku yang kemarin saya beli itu ya di packing seperti ini, tetapi pengirimannya dari Jakarta dan mungkin barengannya itu banyak sekali ya, ketimpa-timpa, jadi ya maklum lah sobek seperti itu, tidak masalah, yang penting barang tetap aman. Ini coy, cus. Nah, ya coy, judul buku ini Anak Cucu Kolonial. Kemudian identitas, pengalaman dan memori perempuan Tionghoa di Belanda. Ini bukunya ori ya coy. Bentuknya ini kan besar, ini tidak kecil. Ukuran kertasnya ini B5 coy, bukan A5 tuh. Dan harganya juga lumayan itu. Ini langsung kita buka coy. Kita langsung menyaksikan buku ini. Buku ini itu ditulis oleh Widya Fitria Ningsih seperti itu. Dan penerbitnya mana? Penerbitnya itu adalah Gajah Mada University Press. Dan saya penasaran itu dengan buku ini karena ini merupakan hasil penelitian ya coy, yang memuat banyak informasi tentang perempuan-perempuan Tionghoa. Jika kalian ingin melihat daftar isinya, nah ini bisa kalian lihat tuh. Ini lagi coy, bisa kalian lihat lah. Sudah ya, sudah lah. Nah, pembahasan buku ini itu dibagi menjadi 6 bab coy. Dan bab 1 itu tentang mengapa perempuan Tionghoa dan mengapa Belanda, itu tanda tanya. Kemudian bab 2, gender dan politik rasial, konstruksi identitas masyarakat Tionghoa di masa kolonial. Bab 3, warisan konfliktual kolonial. Bab 4, dari Indonesia ke Belanda, migrasi warga negeri bekas koloni. Bab 5, menjadi Belanda dalam bayang-bayang Indonesia coy. Terus kemudian bab yang ke-6 atau bab yang terakhir adalah penutup, latar pustaka dan lampiran. Sudah, itu pembahasannya. Penulis buku ini, Bu Widya Fitria Ningsih, itu merupakan
perempuan yang dilahirkan di Banjarsari, Ciamis, 6 Juni 1986. S1 dan S2-nya itu di jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, coy. Oke, segitu dulu informasi tentang buku ini. Bagi teman-teman yang penasaran tentang buku ini, itu isinya apa, maka langsung saja pesan tuh di aplikasi Shopee, karena kalian bisa mendapatkan harga yang murah dan free ongkir, coy. Dan buku ini bagusnya itu memfokuskan tentang perempuan Tionghoa pada masa kolonial. Jadi mungkin nyambung tuh dengan bukunya, mungkin nyambung tuh dengan buku yang ditulis oleh Pak Emil Darwis tentang perempuan Tionghoa yang inspiratif itu. Nah, untuk mengetahui ada kesinambungan atau tidaknya, ya kita harus baca dulu, coy. Dan berhubung ini baru saya buka, belum saya baca, jadi saya hanya menginformasikan tentang buku ini secara umum, seperti itu. Covernya itu soft cover dan ininya hitam putih, tidak berwarna seperti buku tentang kuliner Tionghoa itu ya, tidak seperti buku tentang kuliner Nusantara. Oke, coy, dari saya cukup sekian. Bersenang-senanglah Anda, tetapi jangan lupa untuk selalu membaca buku, karena di setiap buku itu pasti ada informasi yang berkaitan dengan kehidupan kamu. Tetapi kalau dalam buku itu tidak berkaitan dengan kehidupan kamu, maka kamu harus cari yang lain yang mungkin berkaitan dengan kamu ya. Atau tetap baca terus, karena kita tidak tahu kapan bergunanya buku ini. Mungkin saja setelah kita baca sekarang bergunanya 5 tahun atau 6 tahun lagi, seperti itu. Jadi selama kita membaca buku apapun itu, kita tidak akan pernah merasakan kesia-siaan, tidak akan pernah merasakan kerugian waktu, seperti itu, karena waktu kita digunakan untuk hal yang positif. Selama